Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Ririf Aza dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk pada babnya yaitu statistika. Pada bab statistika ini kita akan membahas tentang ukuran letak data, yaitu tentang kuartil dan desil. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita berdoa dan berkonsentrasi sejenak agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan terserap dengan maksimal. Oke, kita masuk pada kuartil. Kuartil dilambangkan dengan Q besar. Apa itu kuartil? Kuartil adalah membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama. Misal seperti ini, saya punya data. Kemudian saya bagi 4 menjadi 25%, 25%, 25%, 25% seperti ini. Maka seperempatnya saya namakan Q1, setengahnya saya namakan Q2, dan 3/4-nya saya namakan Q3. Q1 disebut juga dengan kuartil bawah, Q2 disebut juga dengan kuartil tengah atau median, sedangkan Q3 disebut juga dengan kuartil atas. Perhatikan rumus di bawah ini, rumus kuartil data tunggal seperti tertulis di sini. Ada kuartil, kemudian ada N itu jumlah datum ganjil, kemudian ada N jumlah datum genap. Bagaimana dengan kuartil bawah Q1 untuk datum ganjil? Nah, dirumuskan dengan 1/4 dikalikan dalam kurung N plus 1. Sedangkan untuk N genap, maka dirumuskan 1/4 dikalikan 1 kali N ditambah 2. Kemudian untuk kuartil tengah atau Q2 dirumuskan untuk N ganjil 2/4 dikalikan N plus 1. Sedangkan untuk N genap dirumuskan dengan setengah dikalikan dalam kurung Xn per 2 ditambah Xn per 2 plus 1. Kemudian ada kuartil atas atau Q3, dirumuskan dengan 3/4 dikalikan N plus 1. Kemudian untuk N-nya genap, Q3 dirumuskan dengan 3/4 dikalikan dalam kurung 3N plus 2. Nah, perhatikan contoh. Kalau saya punya data 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, seperti ini. Dengan jumlah datumnya yaitu N-nya ganjil, yaitu N sama dengan 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 seperti ini. Nah, saya akan membagi data ini menjadi 4 bagian yang sama. Saya bagi 2. Saya bagi 2 pas di angka 7. Setengahnya ada di angka 7. Kemudian saya bagi lagi di sini setengah lagi, berarti 1/4-nya. Saya bagi lagi tepat di angka 5. Kemudian di sebelah kanan saya bagi lagi menjadi 2, tepat di angka 9. Kalau mau digunakan rumusnya silakan dimasukkan di sini boleh. 1/4, kemudian N-nya 11, 11 ditambah 1, 12, 12 dibagi 4, berarti 3. Untuk kuartil 1, urutan ketiga, 1, 2, 3, berarti angka 5. Kalau kuartil 2, 11 ditambah 1, 12 dibagi 4, 3 dikalikan 2, 6. Berarti di urutan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas di sini. Kemudian kalau kuartil 3 saya masukkan N-nya 11, 11 ditambah 1, 12 dibagi 4, 3, 3 kali 3, 9. Di urutan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tepat di angka 9. Nah, untuk angka 7, saya beri nama Q2, kuartil 2. Untuk angka 5 saya namakan kuartil 1 dan untuk angka 9 saya beri nama kuartil 3. Nah, begini. Udah bukan? Oke. Kita lanjut pada contoh yang kedua, bagaimana jika N itu genap.
datum genap. Saya punya data seperti ini, sama dengan 8. Kemudian data ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Karena kita akan mencari Q1 dan Q2, 3. Perhatikan di sini, akan saya bagi 2 dulu data ini. Saya bagi 2. Sama. Bagaimana cara mencari Q2? Karena ini tidak tepat, maka langsung saja kita jumlahkan 6 ditambah 8 dibagi dengan 2. Sama dengan 7. Atau boleh dimasukkan ke dalam rumus, N-nya adalah 8 dibagi 2 berarti 4. Datum urutan keempat, 1, 2, 3, 4 berarti 6. Kemudian saya masukkan di sini juga N per 2 berarti 8 dibagi 2, 4 ditambah 1, 5 berarti datum kelima. Datum keempat dan datum kelima saya bagi 2, artinya 6 ditambah 8 dibagi 2, begitu. Oke, maka akan sama dengan 7. Kemudian dilanjut dengan kuartil 1. Kuartil 1 di sini saya bagi 2 juga. Nah, begini. Kemudian ini dinamakan Q1. Kemudian di sini juga saya bagi 2 begini. Nah, ini dinamakan dengan Q3. Q1 karena tidak tepat, maka cukup kita jumlahkan 5 ditambah 5 dibagi 2. Maka ketemu Q1 sama dengan 5. Kemudian yang ketiga kita jumlahkan juga karena tidak tepat. Maka 9 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 9. Kita masuk pada rumus kuartil data kelompok. Dituliskan QI sama dengan TBI ditambah I per 4 dikalikan N dikurangi FKI dibagi FI dikalikan dengan L. Kenapa ditulis I? Karena kuartil itu ada 1, 2, 3, maka ini indeksnya. Kenapa per 4? Karena ini adalah rumusnya kuartil, membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian. Oke, sekarang perhatikan untuk rumus berikutnya. Ada rumus namanya desil data kelompok. Desil itu apa? Desil adalah membagi data yang berurutan menjadi 10. Perhatikan di sini, desil saya singkat D besar dirumuskan dengan DI sama dengan TBI ditambah dengan I per 10 N dikurangi FKI dibagi dengan FI dikalikan dengan L. Kita masuk pada contoh. Tentukan kuartil atas dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Ada tabel seperti ini. Ada kita punya jumlahan frekuensinya adalah 20. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah kuartil atas. Kuartil atas berarti Q3. Oke. Bagaimana penyelesaiannya? Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita punya rumusnya kuartil. Yang ditanya kuartil atas berarti Q3 sama dengan tepi bawah 3 ditambah 3 per 4N dikurangi FK3 dibagi F3 dikalikan L. Perhatikan di sini, kita harus tahu dulu 3 per 4-nya N, berarti kita harus tahu N. N-nya berapa? Kemudian kita juga harus punya frekuensi kumulatif, jumlahannya. Kemudian lanjut pada frekuensi kuartil atasnya. Kemudian ada tepi bawah dan panjangnya. Kita punya N sama dengan 20. Maka 3 per 4-nya N ditulis 3 per 4 kali 20. Berarti ini adalah 5 sama dengan 15. Nah, dari 15 ini bisa kita lanjut ke kelas interval. Kenapa 15 kok berada di sini menunjuknya? Perhatikan di sini, 15 itu dihitung dari sini. 4 ditambah 5, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 6 itu berada di sini 15. Oke? Nah, karena berada di sini, maka kita punya interval kelasnya berada di sini. Karena kita punya interval kelas berada di sini, maka kita bisa menentukan tepi bawahnya dari batas bawah ini.
yaitu dikurangi 0,5 menjadi 61,5. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan frekuensi desilnya, yaitu 6. Dilanjut dengan frekuensi kumulatifnya, yaitu jumlahan dari sebelum frekuensi desil, yaitu sama dengan 14. Dilanjut dengan mencari L-nya. L-nya sama dengan 62 dikurangi 59. Dilanjut dengan menghitung L-nya. L-nya yaitu 62 dikurangi 59 sama dengan 3. Sudah ketemu semua, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. TB-nya adalah 61,5 ditambah dengan 3/4 N-nya adalah 15 dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah 14, frekuensi kuartilnya adalah 6 dikalikan panjangnya adalah 3. Oke, bisa kita sederhanakan menjadi 61,5 ditambah 1/6 kali 3, bisa disederhanakan, kita coret di sini, maka hasilnya 2, maka 1/2 adalah 0,5 sama dengan 62. Jadi kuartil atas sama dengan 62. Oke, dilanjut pada contoh desil. Diberikan data pada tabel di bawah ini. Tentukan nilai dari D6, desil 6. Perhatikan di sini ada tabel distribusi frekuensi dengan jumlah frekuensinya adalah 40. N sama dengan 40. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita punya rumusnya desil, berarti D6 sama dengan TB6 ditambah 6/10 N dikurangi FK6 dibagi F6 dikalikan dengan L. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari 6/10 N. Kemudian kita harus punya juga FK6 dan F6 serta TB dan L-nya. Kita punya N sama dengan 40, maka 6/10 N bisa dituliskan dengan 6/10 dikalikan 40 sama dengan 24. 24 ini kita bisa menentukan kelasnya, kelas interval. Oke, dia menunjuk di sini karena apa? 24 berada di sini. 2 tambah 5, 7, tambah 10, 17, tambah 12, berarti 29. Berarti 24 sudah ada di sini, di dalam sini. Maka dia berada di dalam interval ini. 53 sampai 57. Karena kita punya interval ini dengan batas bawah 53, maka kita punya tepi bawah. Dikurangi 0,5 menjadi 52,5. Dari sini kita punya frekuensi desil 6, yaitu 12. Kemudian dilanjut dengan frekuensi kumulatifnya, berarti jumlahannya ini. Kita jumlahkan sama dengan 17. Kita TB punya, ini sudah tinggal L. L-nya adalah 53 dikurangi 48 sama dengan 5. Sudah punya semua, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. 52,5 TB-nya ditambah 24, 6/10 N-nya dikurangi 17 FKS-nya. Kemudian 12 itu adalah F6-nya. Dan L-nya adalah 5. Oke, kita sederhanakan menjadi 7/12 kali 5. Kita sederhanakan lagi menjadi 55,4. Jadi, D6 sama dengan 55,4. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa terserap dengan maksimal dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.